Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat berjumpa kembali di mata kuliah kemudi rem dan suspensi seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya, ada sebelum kita masuk ya, seperti biasa sebelum kita masuk di materi, saya akan menyampaikan beberapa hal ya untuk pembelajaran ini. Yang pertama, untuk kegiatan praktek. Jadi alhamdulillah untuk kali ini ya, untuk kali ini kita bisa melakukan praktek. Jadi kan untuk kemudian dan suspensi kan ada dua mata kuliah ya, ada yang teori yang dilaksanakan pada hari ini, kemudian juga praktek yang dilaksanakan pada hari Rabu jam 1. Nah, kita akan mulai untuk 2 minggu ke depan, dimulai dari minggu ini untuk praktek seperti itu, praktek kemudi rem dan suspensi yang itu nanti akan dilaksanakan di basement seperti itu. Nah, karena jadi minggu ini sebenarnya kan kita jadwalnya hari Rabu ya, prakteknya hari Rabu jam 1. Nah, karena saya ada acara, kemudian juga saya sudah koordinasi dengan Pak Amir yang nanti akan membantu kita untuk praktek, maka untuk praktek nanti dialihkan di hari Jumat. Saya ulangi lagi, praktek kemudi rem dan suspensi mata kuliah ini akan dilaksanakan di hari Jumat jam 9 pagi. Oke ya, gitu ya. Jadi praktek akan dilaksanakan jam 9 pagi mengganti hari Rabu jam 1 seperti itu. Nah, untuk konversi energi akan dilaksanakan mata kuliahnya itu yang di hari Jumat akan dialihkan ke hari Rabu siang. Jadi mengganti praktek rem dan suspensi. Intinya adalah ada switch atau pergantian atau rollingan ya antara konversi energi dan praktek kemudi dan suspensi seperti itu. Konversi energi dialihkan menjadi hari Rabu, jam 1 tetap ya. Kemudian untuk praktek dilaksanakan pada hari Jumat pagi seperti itu, jam 9 pagi. Nah, itu ya. Kemudian untuk praktek nanti kita nanti mungkin beberapa hari lagi akan saya umumkan job sheet dan lain-lain di grup seperti itu. Nah, saya minta untuk besok hari Jumat itu menggunakan Wordpack. Ya, jadi Wordpack ya. Jadi saya nggak mau ya kalau praktek tidak menggunakan Wordpack. Jadi tolong yang sudah punya Wordpack dipakai Wordpacknya seperti itu. Ingat ya, jam 9 pagi di basement seperti itu. Oke itu untuk pengumuman sebelum kita masuk di materi. Kita lanjut aja ya di pengumuman di materinya seperti itu. Nah, ini jadi kita akan melanjutkan materi soal front axle atau roda poros bagian depan. Nah, ini kemarin kita udah terakhir kita mempelajari tentang beberapa komponen seperti itu, bagaimana cara kerjanya dan lain-lain soal poros roda depan seperti itu. Nah, kita akan coba mengulik materi selanjutnya. Ini tentang pemeriksaan dan perbaikan pada axle shaft. Nah, ini. Jadi pemeriksaan ini sebenarnya kan bagian dari kompetensi yang ada untuk kita ya. Jadi selain kita memahami definisinya ataupun komponen-komponennya dan juga bagaimana cara kerjanya seperti itu, kita juga dituntut untuk memeriksa dan memperbaiki. Nah, di sini ada dua kata kunci ya. Yang pertama adalah memeriksa dan memperbaiki. Nah, memeriksa di sini adalah cara kita untuk menganalisis atau mendiagnosis bahwa suatu bagian di dalam otomotif yang kita kita khususkan adalah axle shaft itu pada kondisi bagaimana, apakah itu dikategorikan buruk, ataukah masih dapat dipakai atau masih bagus seperti itu. Nah, ketika pemeriksaan ini, ya bisa diperiksa, kita teliti apakah itu di dalam ketiga kategori itu, maka
selanjutnya adalah memperbaiki. Oke, memperbaiki ini di sini adalah kata kuncinya adalah bagaimana bagian yang diagnosis rusak, oke, itu diperbaiki, entah itu diganti ataupun diperbaiki seperti itu. Nah itu ya. Jadi ada dua kompetensi yang kita fokuskan untuk materi pada hari ini seperti itu. Nah, di sini ada namanya urutan melepas dan membongkar axle shaft roda depan seperti itu. Jadi ada urutan atau step by step melepas dan membongkar axle shaft roda depan seperti itu. Nah, seperti apa? Nah, yang pertama adalah pemeriksaan kebebasan bantalan. Nah, di sini ya. Oke. Jadi ini adalah ketika nanti mungkin ban itu kemudian diproses, dilepas seperti itu, maka akan kelihatan seperti itu. Tentu sebelum bannya dilepas, kita harus kita cek dulu ya, bisa kita angkat dulu seperti itu. Nah, ini adalah bentukannya seperti ini. Mungkin diperhatikan seperti itu biar agar tidak terlalu jauh ataupun bisa lebih bagus, ataupun resolusi di YouTube-nya bisa ditingkatkan menjadi 1020. Jadi biar kelihatan seperti itu. Kemudian ini, jadi melepas mur penguji bantalan. Jadi di tengah-tengah nanti kita lepas dulu murnya seperti itu. Nah, di sini kita lepas dulu murnya. Nah, kemudian melepas tirut. Nah, ini juga salah satu bagian yang mungkin kita kenalkan seperti itu, bahwa ini adalah namanya tirut. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Tirut di sini digunakan untuk menggerakkan roda depan ya. Khusus untuk belok seperti itu. Jadi membelokkan. Nah, seperti itu. Jadi ini kita lepas dulu, jadi biar rilis ya seperti itu. Kemudian melepas steering knuckle dari lower arm. Oke, jadi dilepas dulu. Oke, dilepas ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah melepas poros penggeraknya dilepas. Nah, ini adalah urutan-urutan. Mungkin akan kita lihat ya besok. Kemungkinan ketika kita praktek di hari Jumat, kita akan melihat bagian-bagian ini di mobil seperti itu. Sudah saya siapkan untuk peralatannya dan mobilnya juga. Jadi kita bisa lihat, oh ini loh pemeriksaan dan perbaikan pada exhaust shaft seperti itu. Nah, nanti urutan mungkin ini masih kelihatan teoritis, kemudian juga ngambang seperti itu, ataupun kurang nyata seperti ini. Nah, nanti besok ketika kita praktek, kita akan tahu seperti ini urutan-urutannya, kemudian juga apa tuh yang disebut dengan bantalan, kemudian juga tirut seperti apa, jelasnya seperti apa, kemudian ada steering knuckle atau dari lower arm seperti apa, kemudian yang lain-lain seperti itu. Nah, ini akan kita lihat ya besok ya seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan di sini ya, pemeriksaan. Nah, di sini ini hal yang kita cermati atau kita teliti itu adalah, yang pertama adalah periksa kekocakan dan kelancaran dari CV joint. Oke, itu ya. Oke, seperti itu. Jadi diperiksa kekocakan dan kelancaran. Jadi kalau kocak ya berarti ada kesalahan seperti itu. Kemudian di sini periksa dashboard, oke, atau karet penutup debu, poros penggerak dan dari sobek atau pecah. Jadi pemeriksaan itu tidak hanya sebatas ketika mungkin ini ada customer masuk ke dalam suatu bengkel seperti itu. Kemudian dia itu menceritakan bahwa saya tuh mengalami beberapa kendala di kaki-kaki seperti itu. Nah, hal yang kita lakukan sebagai orang yang tahu tentang otomotif, yang pertama adalah kita memeriksa. Nah, memeriksa itu tidak hanya sebatas apa yang customer sampaikan, tapi juga memeriksa bagian-bagian yang sekiranya itu krusial dan
ada kemungkinan rusak seperti itu. Jadi pengetahuan seorang teknisi itu sangat diperlukan ketika kita bekerja. Jadi tidak hanya sebatas kita menerima keluhan, tapi juga menganalisis dan mengembangkan permasalahan itu agar ketika ada permasalahan lain yang ada dan walaupun itu tidak terasa ataupun tidak diketahui oleh customer yang mungkin pengetahuan atau ilmunya kurang, maka kita juga bisa menyarankan dengan baik seperti itu. Itu ya. Nih, jadi yang pertama adalah memeriksa kekocakan dan kelancaran dari CV join. Itu. Oke. Kemudian memeriksa dashboard, poros penggerak dari sobek atau pecah. Ini ya. Oke. Itu. Jadi barang-barang ini sangat penting dan sangat harus dicermati karena ini akan menentukan kelancaran mobil itu bergerak seperti itu. Apalagi kita ingin tahu sendiri ya, mungkin kita ini di luar ini belum bisa bahwa di Indonesia itu sangat tidak bisa diprediksi bagaimana kontur tanah, kontur jalan seperti itu, kemudian juga bagaimana kehalusan jalan seperti itu. Apalagi ada kecenderungan dari orang-orang Indonesia itu untuk ketika mempunyai mobil, walaupun mobilnya itu spesifik ya, mungkin spesifik itu mungkin ada beberapa yang mungkin kan beda dengan sedan, dengan ataupun dengan bentuknya seperti truk seperti itu kan beda. Tapi orang Indonesia mikirnya ketika dia sudah punya mobil, bahwa mobil itu bisa digunakan dimanapun. Oke. Jadi ketika ada keluhan-keluhan yang sebenarnya itu hal-hal klasik dan itu adalah kesalahan dari penggunanya atau drivernya atau pemiliknya, ownernya, karena menggunakan kendaraan itu di luar batas kemampuan ataupun menggunakannya di luar dari pakemnya seperti itu, akhirnya terjadi kesalahan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah unit front axle seperti itu. Mungkin kurang jelas ya ini ya. Oke, nanti mungkin saya share ini beberapa gambar ini saya share di e-learning. Silahkan nanti presensi juga jangan lupa presensi ya, kemudian juga melihat video ini, kemudian juga untuk melihat ya. Jadi nanti saya akan share ini di e-learning, jadi gambarnya bisa kalian download seperti itu. Nah, di sini adalah satu rangkaian dari front axle di poros penggerak depan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kalian cermati. Ini sebatas dianunya saja ya, sebatas apa yang ditampilkan. Nanti untuk detailnya seperti itu nanti kita akan coba lihat di hari Jumat ya, ketika praktek. Nanti kita kemungkinan akan membongkar roda sehingga nanti kita ketahuan apa yang ada seperti itu, juga beberapa hal yang ada di situ. Seperti itu. Tunggu aja untuk hari Jumat. Nah, ini nanti bisa di-download untuk mempelajari lebih dulu untuk teorinya seperti itu. Nah, paling nggak kita tahu bagian-bagiannya. Kalaupun pernah melihatnya, kemudian juga, oh saya pernah lihat Pak, ternyata ini. Nah, nanti ini bisa menjadi apa ya, review atau mengingat kembali, refresh mengingat kembali pembelajaran yang sudah ada seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Maaf ya, untuk mungkin tidak terlalu banyak seperti itu. Dan kita ketemu lagi di hari Jumat untuk praktek seperti itu. Terima kasih, itu dari saya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.